Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Koineta. Saya berperan sebagai pembaca alur cerita. Perkenalkan, nama saya Diadurda Fazam. Saya berperan sebagai Pangeran Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Tristan Alvarez Nite. Saya berperan sebagai Jenderal Belanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Bayu Saputra. Saya berperan sebagai Belanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat, berperan sebagai Patih Danurejo. Perkenalkan, nama saya Karina Elva Sapitri. Saya berperan sebagai adiknya Patih Danurejo. Perkenalkan, nama saya Rinda Wayuni. Saya berperan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Rahma Balkis. Saya berperan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Ernita Christian Kampung Bolon. Saya berperan sebagai warga desa miskin. Di suatu hari hiduplah seorang yang bernama Diponegoro. Di tepi-tepi sungai yang indah sedang memikirkan satu buah anak yang mungkin bisa merusak Belanda. Anak ini akan menghancurkan Belanda lebih besar dari apa yang saya lakukan. Tapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Di satu tempat ada seorang yang berbincang tentang kenaikan tahta adiknya. Adikku, mengapa kita bertindak menaikkan tahta? Tanpa itu akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usianya yang masih muda, Sultan Hamengkubuwono V bisa menjadi pimpinan kerajaan? Untuk berbicara pun dia belum bisa. Di tepi sawah indah, warga miskin sedang berbincang-bincang tentang nasib mereka dan kondisi Jawa saat ini. Apalagi yang harus kita lakukan? Belanda semakin mengatur pemerintah kita. Saya tidak tahu lagi bagaimana kita bisa makan. Saya tidak punya uang. Saya kangen dengan kepemimpinan Sri Sultan. Pemimpin Belanda sangat berbeda. Pemimpin Belanda kejam dan tidak berperasaan. Uang hasil dari bekerja dipakai untuk membayar kompensasi. Tidak tahu, keuangan keraton bangkrut karena kepimpinan. Kita perlu menemukan strategi. Ayo manfaatkan Diponegoro. Dia punya hubungan dengan sesama bangsawan. Habis perbincangan itu, keesokan harinya warga melaporkan tentang apa yang dirasakan dan dari nasib mereka. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalannya. Di sisi lain, ada seorang yang memasang patok-patok melewati wilayah Sultan Diponegoro. Sultan, pasukan dari Belanda memasang patok-patok untuk membuat jalan dari Anyer dan melewati wilayah kita. Perintahkan kepada prajurit untuk mencabuti patok-patok itu. Setelah itu, mereka mencabut patok-patok yang dipasang oleh Belanda. Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Tidak mau. Kami tidak takut akan kalian. Pangeran Diponegoro sudah meminta secara baik, tapi tolong tidak dihiraukannya. Saat malam tiba, peperangan dimulai. Pangeran Diponegoro dan juga Danurejo sedang berbincang mencari tempat persembunyian. Tuan, bagaimana cara kita berlindung dan menyusun strategi untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Aku sedang memikirkan tempat kita berlindung. Tetapi keadaan saat ini semakin sengit, Tuan. Mari kita pergi ke Selorong dan membangun gua untuk berlindung di sana. Siap, Tuan. Aku akan melaksanakannya demi perjuangan melawan Belanda. Di ruangan yang gelap, hanya ada lilin yang sedikit menerangi kedua orang Belanda sedang beradu mulut karena Komandan Belakron tidak berhasil melawan Diponegoro. Bagaimana kau ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak pucus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami telah menjalankan siasat yang telah kami susun. Alasan, akan kubuat strategi benteng Stalsel. Pagi hari itu, Jenderal Belanda meminta untuk mengantarkan surat kepada Diponegoro. Walabi, Walabi. Apa ini? Kirimkan surat ini kepada Pangeran Diponegoro. Baik, Kapten. Apa tujuanmu kesini, ha? Apa tujuanmu kesini? Saya ingin mengirimkan surat dari Jenderal Smith.
Apa bekerjasama dengan Belanda? Ya, apakah pangeran setuju? Iya, saya akan datang ke kediaman Jenderal Smith besok. Baik, terima kasih pangeran. Pangeran meminta undangan Anda siap menghadiri keruang Anda besok. Baik, terima kasih. Tuan, bagaimana kalau si Belanda ke Paris itu malah mengkhianati kita? Besok apa yang akan terjadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Belanda menipu Wisodewo dan mengasingkannya ke Makassar dan wafat pada 8 Januari 1855. Ini harus segera diselesaikan. Itu sebabnya aku mengundang di sini dan menahan. Ini saat bertentangan dengan apa kita janjikan. Kuperintahkan kau untuk menurunkan pasukan berangkat ke Magelang untuk residen dan membawanya ke arah residen. Sekian drama kolosal dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.